Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di bangku sekolah. Serba-serbi cerita masa sekolah. Mana bilang? Serba-serbi cerita masa sekolah. Cerita masa sekolah. Bangku sekolah. Serba-serbi cerita masa sekolah. Ulang. Serba-serbi dangunya ke serba-serbi cerita masa sekolah. Serba-serbi cerita masa sekolah. Serba-serbi ya, Oke. bukan surabi ya. Bukan. Jauh. Oke, basis ya. Bangku sekolah. Serba-serbi. Bangku sekolah. Serba-serbi cerita masa sekolah. Ulang. Gimana yang benar? Serba-serbi cerita masa sekolah. Oh, serba-serbi cerita masa sekolah. Kayak Serba-serbi cerita. serba-serbi cerita masa sekolah. Ya. Siap ya. Keempat. Bangku sekolah. Bangku sekolah. Selamat datang di bangku sekolah. Dapat. Selamat datang di bangku sekolah. Serba-serbi cerita masa sekolah. Nah, itu benar. Menit aja lama ya. Opening aja udah 2 menit ini. Editing bingung ya nanti ya. Gak apa lah. Pokoknya BTW kita akan perkenalan dulu deh. Kalau buat dua sini ini sudah terkenal ya, mohon maaf. Pastilah. Aduh. Jadi Udah bosan lah ya. jadi sekarang temanya kita bersama Pandawa. Gitu ya. Bisa perkenalan dulu Pandawa ya. Silakan dari Ketua Pandawa dari Yudhistira langsung dari Dinasti Hastinapura. Waduh. Silakan. Nih. Oke, Iwan langsung aja. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahas saat aja ya. Santai. Saya. Santai. Oke, nama saya pribadi Rivaldi. Rivaldi. Saya boleh dipanggil Adi atau Ayang atau terserah kalian ya. Jangan. Pokoknya Papa aja gimana Papa. Kapal ya guys, kapal. Oke, next. Ada aja lah ya. dari Sadewa ya. Ini yang paling kecil, anak bungsu kita. Adik bungsu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bagja Paresti ya. Kalau untuk panggilannya terserah itu mah. Apapun itu yang penting masuk ke bagian. Masuk kemana nih? Yang penting masuk dulu. Oke. Oke, next dari Nakula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Effendi, biasa dipanggil Iki. Iki gitu. Mau Maul juga boleh gitu. Tapi kalau mau Maula juga boleh. Pokoknya terserah aja gitu. Anak juga boleh ya. Evan jangan. Jangan. Gak usah, udah gak zaman bahas-bahas orang tua itu bapaknya. Jangan ya. Bapak. Aduh, ada keren Etika lagi dong. Aduh, punten ya. Kalau Ya. Bapak siapa? Saya perkenalan saya di absen. Bapak. Mana Bapak? Iya. Bentar dulu, Pak. Ini Kabima ya. Bima, saya sebagai di sini Di Pandawa ya. di Pandawa Nama aslinya paling kuat ya. Kalau nama asli mah Justin ya. Yes, Michael Jackson. Ya, itulah panggilan Cecep. Ini. Nama asli lah. Nama asli Erik Purnama. IG-nya Erik Purnama _04. Woi. Profesi gitu. Ulang. Anda tuh sial gitu. Ini ada satu lagi nih si Abang. Ya, perkenalkan nama saya Maulid Jusan Hidayat ya. Kalau di Pandawa saya adalah Arjuna. Wih, dia Arjunanya. Cuman panahnya ketinggalan. Panahnya ya Iya. lagi diasah sama mama. Siapa itu namanya? Gak tau lah, pokoknya cerita Mahabharata yang tau lah. Tepak sendiri lah. Ya. Jadi kita di sini itu ya banyak orang yang bilang di gara-gara kita itu ada Pandawa. Pandawa ya. Pandawanya semanis tuh. Itu lah. Tapi sekarang udah berhenti. Sekarang udah berhenti. Bukan resign ya, tapi berhenti karena masa jabatan. Kalau resign kan kita kasih surat gitu kan. Mundur diri. Rehat dulu. Ya, sekarang rehat gitu. Karena kayak nanti lanjut lagi mungkin kuliah, amin. Amin. Oke, karena Purna berarti ya. Ya, pernah. Tapi kita masih Pandawa tapi bukan Purna Pandawa. Berarti kita kalau mereka udah diundang ke sini mau dibahas apa nih mereka?
Apa nih? Kayaknya kalau mukanya udah pada ngantuk sih Om. Soalnya tadi kan Ya habis jalan-jalan dari mana tadi Mas? saya lihat tadi Anda pakai helm ya. Iya, masih jelas. Cuma tahu lah gimana. 2 jam ke belakang kamu naik motor ya? Iya. Iya sih. Iya sih. Enggak salah sih, enggak salah. Oke, Purna OSIS MPK SMA Negeri 1. Periode 2021-2022. Mau nambah periode, Mas? Pengennya sih. Aduh. Oh, jadi pengen. Iya ya. Masih nggak keluar. Bilangnya pengen pas dari awal masuk udah mau keluar. Siapa tuh? Parah sih. Ya, bener. Oke, dari ketua OSIS-nya dulu deh, Purna ketua OSIS. Ya, silakan. Ada yang disampaikan keluhan? bukan. Kayaknya Jadi satu apa juga gak tahu. kalau orangnya lebih ke suka duka gitu. Dia suka duka gitu kayak apa gitu suka duka. Pokoknya ini ya kesan aja. Kesan menjadi ketua OSIS di sekolah yang sangat besar gitu. Kesan ya? Iya. Uangnya Pokoknya untuk kesan susah diucapkan kata-kata gitu. itu ngomong ya. Itu paling tebal ya sama orang yang gak bisa diucapin sama kata-kata. Itu ngomong apa? Oke. Jangan dijatuhin Untuk kesan yang pertama, Ketua saya guys, ini ya. saya Ketua saya. pribadi ya, saya punya keluarga Pandawa, terus juga yang lain-lain. Pokoknya Lebih keras sedikit Mas jangan. saya tuh dulu ya, mungkin nih, gua maaf ya. Kan aja kita penguasain Iya, aja. gitu. Dulu kan orangnya kan cukup bilang sederhana, oke sederhana. Sekarang udah mewah. Mewah. Dulu suka sering yang namanya pura-pura puasa. Iya enggak? Pura-pura puasa gua. Maksudnya? Gini. Oh jadi lu pas gua kasih makanan, makanan. Iya, enggak puasa. Padahal itu pura-pura. Iya itu pura-pura. Kenapa? Semakin segini, bikin sini, terus ditawarin, akhirnya gua kan kayak ngerasa ngeluh aja gitu, setiap nawarin nggak diterima. Oke lah, gua pura-pura puasanya udah lepas dulu aja gitu. Terus apa ya? Pokoknya gua banyak sekali cerita yang ada di OSIS. Jadi mulai dari kisah pribadi, kisah keluarga. Bentar nih, bentar. Jangan dulu ke kisah-kisah Mas. Oke. Ketua OSIS Mas. Oke. Sorry. Nanti kisahnya kita Bang Mas. Aduh, Gimana sih? takut nangis kalau pas. Oke, kisah. Apa sih tadi? Ya, ketua OSIS. Pesan nggak, Pak? Jelas untuk pesan. Untuk kesan. Kesannya mungkin sih. Jangan nangis, jangan nangis. Belum nangis. Belum. Dia yang nara. Kesan. Banyak. Iya banyak. Mungkin lah ya gitu. Satu misalkan apa? Pengalaman pas jadi ketua OSIS yang bikin kamu gak akan terlupakan sampai kamu tua nanti. Bakal diceritain ke cucu-cucunya lagi gitu diceritain. Cucu lagi. Apa ya? Apa ada Saking nggak? banyaknya itu. Gua bingung gitu. Ya, satu lah. Satu Satu aja lah. lah. Kalau bingung Karena yang akan kita gali itu emang dari ketuanya dulu kalau dari Purna OSIS itu. Kan biasanya kamu juga yang terdepan dimarahin. Cuma Udah banget ya. Kartu kuning sih ini. Parah sih ini. ini kan nanti bisa dikatin ya. makan aja. Ditegang nggak lu? Nanti ditegang. Yang tidak mungkin terlupakan, saya suka bilang ke kalian harus bisa menghadapi dua permasalahan. Dan ketika waktu di organisasi ternyata masa itu bukan dua, banyak sekali. Dan di mana saya sendiri harus bisa memecahkan masalah tersebut. Itu yang tidak saya lupakan. Padahal saya suka bilang kalian harus bisa memecahkan dua permasalahan dalam satu waktu. Padahal itu kan tidak mungkin bisa kita memecahkan masalah dalam satu waktu. Tapi pas saya memutuskan masalah, ternyata masalah itu bukan dua, Tapi banyak. banyak. Padahal kan saya suka bilang kalian harus bisa menghadapi dua permasalahan. Dan yang saya alami tentu bukan dua. Itu sih yang tidak akan pernah terlupakan. Berarti lebih ke pemecahan masalah gitu ya. Jalan atau solusi gitu. Kayak yang baliho depan, solusi lo masalah buat gue. Bener sih. Wah, lanjut Mas. Oh ya ini dari sekretaris dulu. Sekretaris MPK. Sekre Sekretari saya ini MPK nih.
Atau kita mau ketemu mereka dulu? Boleh. Harus siapa sih? Masa saya yang di podcast sih? Oh, iya. Iyalah. Iya. Iya. Kesan Nama bebas tuan Kita rumah. mah bebas tuan rumah kan? kesan ya. Kalau dari kesan mungkin lebih ke cara memanage waktu sih. Nah, ini nih. Anak organisasi Ini nih, nih. ya. Manage waktu. Ya. Tentang memanage waktu itu memang sulit gitu ya. Iya. Tapi Kayak merupakan Rehan. Gak kuat. tapi gimana caranya kita itu harus bisa membagi waktu ketika ada dua kegiatan gitu, misalkan di OSIS atau di organisasi lain gitu. Itu sih yang kesan paling Ketua PMR juga Ketua ya? PMR ya? Iya, ketua Ketua PMR PMR juga. PMR apa? Palang Merah Remaja. Iya apa? Saya mau ngejebak tadinya. Mau ngejebak dia. Biar honornya turun. Wah, Parah. Jadi di organisasi ini kita belajar memanage waktu itu ternyata sangat penting gitu. Dari yang dulunya saya gitu, saya yang suka membuang-buang waktu dan akhirnya ternyata waktu itu kita perlukan gitu. Dan ketika memanage waktu jangan kita yang menunggu waktu luang, tetapi kita yang meluangkan waktu. Mantap. Itulah Bang ya. Quotes of the day. Kita yang meluangkan waktu, bukan membutuhkan waktu luang. Iya. Mantap sih, mantap. Bulan Effendi. Jangan keras-keras dulu ya pen gini. Next Mas. Kang Bagja sebagai ketua Sekom 3. Kesan saya apa ya? Banyak Pak. Mungkin satu atau dua lah ya. Atau 5 mungkin boleh. 2 aja. Mungkin yang pertama yang saya rasakan itu pengalaman itu bukan dicari tapi diciptakan. Bener. Kita kalau kita cuma mencari, kalau kita gak menciptakan, mau sampai kapan kita menemukannya gitu kan. Nah itu yang pertama. Dan di organisasi itu saya menemukan itu dan menyadari hal itu. Dan yang kedua adalah ketika saya dituntut untuk melatih orang berbicara di depan umum, bahkan saya sendiri saja belum bisa untuk berbicara di depan umum. Tapi alhamdulillahnya saya bisa melakukan itu gitu. Mungkin itu kesan saya yang saya rasakan ketika di organisasi. Transisi media dari ini Om. Mungkin dari sifat saya juga melihat gitunya sebagai teman ya apa ya? Sebagai teman kayak perubahan kita tuh sebenarnya signifikan banget gitu. Dari sebelum masuk organisasi dan sesudah. Kita juga berterima kasih kepada Kang Teteh Purna yang kakak tingkat kami yang sudah memberikan pendidikan yang sangat luar biasa yang menjadikan kami sosok-sosok yang sekarang ini gitu ya. Berkat para pembina juga, guru-guru dan semuanya lah yang mendukung kami di organisasi sehingga kami bisa berdiri sekarang di sini itu bukan ujuk-ujuk gitu ya. Tapi banyak perjuangan dari awalnya yang memang kita butuh survive gitu. Butuh untuk bertahan istilahnya. Kalau pikiran dari dulu itu banyak banget pikiran-pikiran negatif ya. Ya bagi saya gitu, tidak tahu bagi yang lain. Kayak lebih ke berpikir jauh dari ini gitu. Padahal kalau kita jalani bareng-bareng susah senang bareng di organisasi, ternyata kerasanya sekarang kita berharga yang udah sama-sama lahir gitu. Iya. Dilahirkan ke dunia teh bareng gitu, maksudnya teh dikenalkan dari lahir. Padahal kan kita kenal di SMA aja. Iya. Tapi sekarang kita kalau kurang satu aja kayak gimana gitu ya? Iya. Iya bener, kurang banget. Masa kurang ya dah. Kayak beda. Itu sih saya udah nggak bisa ngejok sih ya, maksudnya dalam banget ya sama mereka. Gak usah nangis, gak ada tisu. Kameramen ada tisu. Yuk pada jangan nangis lah. Tapi kalian pernah nangis gak sih sendirian kayak di kamar sendiri? aduh. Pernah nangis? Jangan Tanya sih bener sih. Kalian Tahu juga, ya. kalian juga suka nangis? Ya walaupun laki-laki gitu ya. bukan nangis sih. Tapi bukan nangis sih, kayak Keluar air mata doang. Nah, Kalau alam beda sih ya, itu. nangis sama keluar air mata beda ya. Catat, nangis sama keluar air mata itu beda. Menurut Profesor Bagja Paris. Amin. Sebelum ke jauh ke sana, ya, ke sini dulu. Sebelum jauh pembahasannya ke sana, mungkin
Saya mau nanya, meskipun kita sering cerita ya, kan itu belakang layar gitu. Sekarang coba curahkan di sini gitu. Planning kedepannya seperti apa sih setelah SMA kalian? Mau siapa dulu? Aduh, Ya, kayaknya dari awalnya sok aja dari sini dulu. Soalnya kan tadi saya dari Dari sini. Dari sini berarti. Oke, sini ya. Ya. Kalau buat planning sih sekarang lebih mempersiapkan buat ke kuliah gitu. Kuliah berarti ya? Ya. Amin, amin. Karena dengar-dengar dari yang alumni gitu, mempersiapkan buat kuliah hanya beberapa bulan itu nggak cukup ternyata. Dan yang saya rasakan juga mempersiapkan dari mulai nilai gitu, Ya, benar-benar. terus yang mau KIP gitu, Iya, poin iya, ya, harus dari sekarang. harus dari sekarang gitu. Jadi Syaratnya ya. buat planning sekarang lebih ke dunia perkuliahan. Untuk jurusannya mau di nanti aja Di ya. sepil atau kampusnya, siapa tahu Iya. nanti nonton bangku sekolah dari kampusnya melirik. gitu. Langsung gitu, di Stimulan Siapa tahu Effendi, ya, kan? masuk aja gitu. Kan udah terbiasa jalur orang laut. Aduh itu. Jangan dulu kampusnya lah ya. Iya, itu lampunya terang ya. Ke wilayah dulu ya. Iya, wilayah ya. Iya, iya, Wilayah. iya. Kotanya mana bisa? Kalau kepengen gitu ya, rencana teh di Bandung. 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 Bandung ya. Tariris gitu ya di Bandung biasanya. udah kelebet di awal gitu. Jadi Memang orangnya udah cool, mau cari tempat yang cool gitu. Jadi cool gitu ya. bukan es kutu ya, tapi Ya oke. Itu dari Kang Rizky. Kang Rizky, Sekarang enak, dari Kang Kang Bagja. Bagja. Planningnya seperti apa? kalau dari saya gak jauh berbeda sih dari kata Kang Rizky. Berarti ke kuliah gitu. Iya, planning saya ke depannya Enggak nikah. kayak gitu. Aduh, jawab ini ya Allah. Oh ya jangan. Jangan. Planningnya masih Planning ke dulu, planning dunia dulu. perkuliahan dulu Iya. lah. Tapi kalau nikah mau? Mau. Mau lah. Tapi nanti gitu ya. Nanti Lu sih lah. mancing nikah anjing mikir di sini nih. Iya. Aduh. Kan tadi juga cari pengalaman dulu lah. Nah, iya. Menciptakan pengalaman dulu. Tapi kayaknya kedepannya kita bakal jadi presenter. amin. Udah gini banget gitu, dia ngomong ada di sini. Udah kayak Vincent sama Desta gitu. Oke, next. Dari Om Bagja, tidak jauh lebih seperti Kang Rizky. Iya, Jauh juga. lebih kuliah ya. Wilayah. Wilayahnya mana? Kayaknya yang jauh-jauh aja. Oh, jadi keluar Jawa. Iya. Keluar Jawa. Keluar Indonesia Inisialnya sih. inisialnya Bandung. Oh, jadi Bandung, pengennya ke Bandung. Inisial itu. jadi namanya B. Itu namanya B. Namanya BDG. Inisialnya BDG. Bandung. Namanya BDG. Inisialnya Bandung. Inisialnya Di luar Jawa ya. Gimana profesor aja deh lah ya. Di luar Jawa Timur. Terkadang kita ngomong sama yang lebih pintar itu susah banget. Iya, Oh, bener banget. Oke. Kang Ripa. Karena dari saya pribadi Jangan jauh jauh. berbeda. Jaketnya juga udah IPB. Aduh. Aduh. Enggak sih, enggak. Enggak juga itu apa yang dikatakan mereka udah kelar itu. Planning Udah ke kuliah gitu. iya, planning ke kuliah. Nah, kita mau jadi apa? Presenter kan tadi. Amin. Amin lah itu ya. Kuliah sih. Berarti Kita juga kuliah. amin. Amin. Kita kuliah dulu lah. Karena menurut saya gitu ya, pandangan pribadi saya, orang yang terdidik itu akan selalu beda. Bener. Ya. Bukan kita apa ya, tidak toleran dengan orang yang setelah SMA itu bekerja, bukan. Tapi kalau pengalaman yang berbicara, maka hasilnya pun akan berbeda. Ya, itu menurut saya sih. Jadi kalau kita fokus ke kuliah dan berusaha untuk kita belajar lagi ya ke jenjang yang lebih tinggi, karena sebagaimana yang diinstruksikan ya Om, diinstruksikan oleh pusat langsung menuntut ilmu itu. Iya. Iya, pusat. Iya. Dari pusat langsung di pusat. Menuntut ilmu itu dari lahir sampai meninggal kan. Gitu kan. Jadi yang namanya kehidupan ya jangan terlepas dari menuntut ilmu. Ilmu apapun itu. Kita cari dagingnya sekarang, nanti kita tungguin sendiri. Nah, gitu. Jadi kalau ibarat kata ayah saya dulu ya, kamu itu nak sekarang itu kalau ibaratnya apa sih itu teh yang buat ikan sairan itu, kalau ke sawah itu kamu sair aja semua, nanti dapat tutut, udang kecil, seret, ikan kecil, banyak semuanya, budget dapat pokoknya, simen ada. Kata ayah saya, nggak apa-apa sair aja.
nanti kamu bisa pilih mau makan yang mana yang kamu suka. Jadi istilahnya kalau dikonotasikan kepada kehidupan ya mungkin untuk sekarang kita guide semua ilmu gitu. Semua ilmu pengetahuan baik ilmu agama yang positif gitu kan. Nanti apa yang kita pakai kita pilih. Kita pilih. Karena pangga bisa matu berat dibawa-bawa cek aki saya oke. Iya. Zaman main mau aki saya mau. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya. Saya mau panjang gak apa-apa ya. Itu podcastnya sejam gak apa? Part 6. Sampai itu bisa. Udah bisa dulu ya artinya. Udah belum apa. Karena kalau kita ngobrol tuh kayak lupa waktu gitu. Iya bener. Kayak tidur geningannya. Sing tarang kalau keneh we nya. Oh ya, kan kita sekarang udah selesai nih di organisasi. Nah pas awal masuk tuh ada cerita berkesan gak sih di organisasi? Ada banyak banget. Coba ceritain deh salah satu. Nah, ini Awal masuk, awal masuk organisasi nih, kita kan kelas 10 nih. Ibaratnya maba, siswa baru. Osbo, osis baru. Siswa baru, kan ibaratnya osis baru. siakan kita. Banyak yang berkesan ya. Yang pertama mungkin insecure sih. Kayak karena Oh iya, zaman-zamannya bahasa insecure waktu itu Iya, ya. iya. 2021 itu, 2020. orang yang gak tahu apa-apa tentang organisasi, bahkan waktu SMP-nya membenci OSIS, ini malah masuk ke OSIS. Gak tahu udah gimana. Soalnya dulu Bentar. Dia benci OSIS, kenapa benci? Hari Jumat tahu. guys, jadi Oh, dia itu sebenarnya tahu ya sekarang. Kamu kan OSIS biasa ya nih. Kamu apa gitu? Itu musuh bebuyutan saya. sekarang udah dikeluarkan kan. Gitu. Ya karena memang menurut buku Tatang Sutarman itu ya. Tang Suparman nih lo masuk. Apaan tuh? Benci dan cinta itu beda tipis. Jadi makanya jangan benci sama suatu hal. Nanti bakal cinta dan candu. Jujur kan, organisasi itu bikin candu. Betul. Bukan kamu. Organisasi. Kamu masih. Ayo, lanjut ya. Karena insecure melihat orang lain yang kayak mulai dari public speaking-nya jago, kayak IQ-nya tentang organisasi udah jangan ditanya lah ya gitu, udah pada tahu. Sedangkan aku lah, saya gitu yang baru masuk, jawab apa nih ketika interview? Oh iya. Ngomong apa nih Iya, ketika interview. ditanya makna logo OSIS apa? Lah saya jawab apa gitu. Masa harus jawab Pancasila? Nggak nyambung. Gitu, makanya kayak insecure banget lah. Kayak gak mikir ke depannya bakal seperti ini. Gitu kesan saya ketika pertama kali masuk. Dari Bang mana nih? Bang mana nih? Bang Benny. Jadi endorse. Jangan dibawa. Jangan dulu. Tapi kan yang masuk ke sekolah kita ada tuh Bang Biru. Iya. Biru aja deh. Jawa Barat. Jawa Barat. Yang biru aja lah ya. Biru aja lah ya. Yang biru-biru aja. Yang inisialnya BJB gitu. Aduh. Itu laran dari dia. Sial. Emang benar ini siap. Kan Bang Jawa Barat. Nah. Iya. Aduh. Arahnya aduh. Bang, ayo Bang. Kesan ya? Ya. Kesan pertama kali masuk OSIS. Kesan pertama kali nih. Dulu kan Kenapa ya kalau dia ngomong kita gini? awalnya Karena basic ketua awal. Iya. Ketika dia ngomong langsung gitu. Kayak masih ke bawah Masih ke sampai bawah, sekarang. masih ke bawah ya. Iya. Ngomong gini. itu kan zaman-zamannya Covid ya kita. Iya, iya, Waktu Bos. OSIS. Oh iya. Zaman-zamannya Covid, Oh ya. orang-orang Iya. lain atau anak-anak lain nggak tahu dalam sekolah seperti apa. Dan kita sebagai anak organisasi, kita tahu dalamnya sekolah. Iya enggak? Oh iya kan waktu itu Oh, Covid. iya. Anak-anak yang sekolah biasa itu reguler itu bukan organisasi kan di rumah. Online, daring gitu. Kita kan ke sekolah ya. Iya, waktu itu. iya. Karena kan PSBB ya. PPKM PSBB. Sama aja sih. Kan ganti PSBB namanya. dulu, PPKM. Iya. PSBB Eh, dulu. PSBB dulu. PPKM. Itu aja intinya. Pokoknya intinya gitu lah. aja. Jadi ya dibatasi gitu kan yang hadir ke sekolah itu berapa orang. Dan kebetulan kita yang organisasi diperbolehkan gitu karena Betul. nggak banyak gitu ya. Ini mah host ya. Ya lanjut. Oke, nggak jadi ya.
Jadi intinya itu sih yang paling berkesan. Orang lain kan nggak tahu ruangan ini mana, nah, dan kita sebagai anak organisasi tentunya kita tahu mana ruangan itu, mana ruangan ini. Terus kan orang lain kan nggak tahu guru, nama guru, dan kita sebagai anak organisasi tentunya tahu mana guru itu, mana dan guru ini. Itu sih yang paling berkesan dan tidak pernah terlupakan. Bahkan kan yang namanya anak sekolah, dia nggak tahu ruangan mana dan guru A atau guru B yang mana. Kita sebagai anak organisasi bangga banget kita bisa tahu ruangan ini dan tahu guru itu namanya siapa. Itu sih yang paling berkesan waktu zaman pertama kali masuk tuh. Jangan tanya saya ya. Nah, gimana lu? Organisasi. Organisasi ya? Ya. Organisasi. Itu diterima. Iya, bener diterima. Untung diterima ya, kalau gak terima gas aja di situ. Ya gimana nyata kalian? Karena ini pas awal masuk nih, ya kan kita ada angket waktu Oh itu iya, ya. ada. Kita ngisi angket kok. Ya, ada pilihan kan di situ kamu mau masuknya ada kalau Dari sini istilahnya dulu deh. ya nanti dari sana dulu. Istilahnya kalau ke perusahaan itu kayak manajemennya, sekretarisnya atau apa. Kayak melamar gitu. Melamar gitu kan. Melamar. Jadi kan ada angketnya dari ketua OSIS sampai ke Sekbid 10 kan. Iya. Dari ketua MPK sisi juga. Komisi juga, ya ketua MPK dan OSIS gitu, ketua ke bawah. Rizky nyalonin sebagai apa itu waktu angket? Kalau dari dulu emang diangkat itu nyalonin sebagai sekretaris MPK sih. Dan Jadi- pencapaian. Alhamdulillah gitu. Emang udah direncanain dari sebelumnya. Om? Aku segmen 3 yaitu pelatihan Sama berarti. kepemimpinan. Ya sama. Ya, sama kayak aku Sekbid juga waktu diangket itu. Iya sama waktu itu. Cuma ya alhamdulillahnya keterima. Ya, keterimanya kamu, aku enggak. Oh gitu. Gitu. Sok bentar. Saya nama saya tuh digeser gitu, tapi digesernya ke yang lebih atas. Aduh. Enggak, bercanda. Udah belum, bercanda. Tersiksa saya. Paling pertama nangis tuh dia guys di organisasi. Aduh. Langsung ke Halo, Mama. Di MPK. Apa tuh? Iya. Ketua MPK. Bukan. Komisi 1. Komisi 1. Dan dulu pasti Emang tanya, jauh sih itu mah. tahu artinya MPK enggak? Enggak. Enggak. Pasti enggak. Iya. Emang enggak kan? Emang Iya nggak tahu? sih, nggak tahu. Cuma saya yang MPK. Apa MPK? Itu kan kalau OSIS kan udah tahu Iya. dari awal. Ya kan kita mau masuk OSIS gitu awalnya kan? Iya. Bukan mau masuk MPK. Kan kita nggak tahu Iya. ya. Tapi saya tiba-tiba pengen coba-coba aja gitu ya. Coba di komisi 1 pasti tanya MPK saya nggak tahu. Tapi alhamdulillahnya di Sekbid 1. Gitu sih alhamdulillah. Iya sih. Nah, jadi udah Takut ini dilihat lanjut nih. senior gua. Ya. Ya deh. Ya deh ke ini. Lanjut ke Tapi gak apa-apa kan sekarang kita udah sama-sama ini kan. Ya. Salah gitu. Bisa lah ya. Kita bicarakan baik-baik. Bisa dinego lah ya. Kalau enggak undang kesini aja ya. Iya. Undang kesini nanti buat pelapurna Mm-mm. OSIS yang setelah Nah, kita ya. undang deh ya. Nanti kita undang. Kalau nggak pada sibuk gitu ya, kalau ada waktu, insya Allah. Dari Lanjut ke aku ini. kan sekon 3 kan. Sekon Ya, 3. Sama. Nah, berarti Bang Erik angketnya apa? masih cuak. Jangan cuak duluan kalau cuak itu dia nanti Ya. Jadi guys, Oh, cuak. saya waktu yang ketika diberi angket, saya dikasih angket dan diberi angket. Iya, Iya. Iya. Emosi Nah, lama-lama. saya milih dosis. Ketua OSIS. Gila gak tuh? Gimana tuh? Kelas 10 ketua. Kelas 10 saya milih dosis. Maaf ya. Udah dilupakan aja ya. Kan boleh 2 pilihnya, Om 1 2. Ini tuh. Ada yang 2? Enggak. Aku 2 ya. Pilih angket ketua OSIS deh. Kelas 10 alasannya bisa milih ketua OSIS itu gimana, Om? Pilih angket kan udah ketua OSIS. Kan udah ketua OSISnya mah itu yang interview kita. Iya, bisa. Langsung ke pusat.
Pokoknya itu senior mah. Ada ngegas semua. Ya maaf. Maaf. Itu. Pokoknya ya kaget maju merah Jadi senior pada apa? kaget semua. Pada teh. ngegas ya? Pada kaget. Oh, Makanya tadi bilangnya pada ngegas. Ya. Mana sih gimana sih? Baikkan apa itu? Keren sih ya. Jadi berorientasi ke depan, visioner. Gitu. Ya kan? Sesuai lah dengan visi misi manis lah. Iya. Padahal nggak tahu pas awal. Bisnis manis. Bisnis manis apa? Tahu. Nganggung. Diam aja gitu ya. Mantul. Mantul. Apa tuh? Solid. Apa solid gitu kan? Pas sains itu kan? Iya, Sains. sains. Akhirnya ada kata solid. Ya disuruh ngapalin manis sih yang paling menantang bagi saya ya. Oh iya. Udah sih, yang paling menantang bagi saya itu ketika KKP bangun jam 3. Hei, jangan dibongkar lah. Dia kata. Bu, sikit dah sikit. Sikit. Ya, masukin aja biar dia yang kena ini ya. Aduh, dia. Udah nggak Dia ikutan. tahu-tahu. Aduh, datang ke Dangder surat somasi aja dia. Pokoknya Surat perintah. ya bukan peringatan, bukan perintah. Harap buat klarifikasi video Anda. Parah sih. Tapi keren banget sih. Ya mungkin terkadang ya yang namanya kawah itu kan pasti panas, Om. Ya. Bergejolak gitu kan kayak air panas yang umpal-umpalan cek indung saya mah. Dengan itu mungkin ya kita merasa tidak terbiasa dengan hal kayak gitu, kaget kita. Tapi setelah sekarang dan kita rasakan dampaknya sangat the best sekali. Karena setelah saya rasakan seleksi alam itu ada, Iya. dan hasil dari seleksi alam itu kayak gini, kita jadi keluarga yang sebenarnya. Itulah memang. Jadi bukan nama lembaganya, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, Itu rasanya itu ada. jadi lebih ke dampak terasanya itu sekarang gitu. Benar. Pas awal-awal kita menjalani kayak kamu tuh harus diuji dulu gitu, ngerti gak Iya, sih? benar. Kamu tuh harus diuji dulu sebelum ke tahap ini gitu. Dan yang namanya ujian itu nggak ada yang kayak kuis luwak white coffee, nggak ada. Meskipun nggak endorse, gitu kan? Nggak ada yang semudah itu gitu. ABCD-nya nggak ada yang semudah itu. Ujian kita tuh pasti ada yang sulit, jalannya belok-belok. Gitu. Kalau lurus nabrak, Iya. jadi belok. Kalau ujian hidup sih mungkin dari keluarga sih. Kalau ya keluarga coba. Tentang dulu kan di organisasi, saya kan dulu termasuk orang yang kurang berorganisasi. Jadi yang dulunya suka di rumah terus, sampai pas SMA itu masuk organisasi dan hampir setiap hari kan ke sekolah gitu. Jadi yang bikin apa ya, merasa teruji itu dari perizinan gitu. Lobby sama orang Iya. tua, Ya, gitu gitu. kan. Suka mau berangkat tuh mau kemana gitu kan, setiap mau berangkat suka tanyain mau kemana itu sih. Karena emang Pas dari kita awal pindah. bawaannya di rumah terus Iya, kan. iya, Jadi iya, ketika iya. kita banyak keluar aneh orang Aneh tua. gitu ya, jadi Nah, culture shock lah dari orang tua pasti ya. Pasti. Buat kebiasaan yang baru. Tapi buat sekarang ini keluar malam. alhamdulillah sekarang Aman ya. Setelah organisasi 2 tahun gitu. Malah dilepas gitu. Ya udah ikhlas deh. Kelepasan gini. Yang penting masih sayang. Nah, iya. Masih peduli. Bang? Gak ada ujian hidup. Mulus kayak banget sih. Iya, mulus banget sih hidupnya gitu. Datar banget gitu ya. Betul banget. Pelajaran hidup. Gak jauh berbeda sama Rifki sih. Tapi dari tadi gak jauh berbeda. Berbeda dong. Beda. Cuma masalahnya sama gitu. Jadi kayak anak bungsu kan, anak bungsu. Jadi tau lah anak bungsu kayak gimana sama orang tua. Mulai dari aku tuh orangnya gak pernah keluar malam. Gak pernah keluar malam, gak pernah main keluar dari rumah sendiri. Bahkan bisa motor itu waktu SMA. SMA bisa motor. Bisa motor dari SD, cuma aku keluar drive makin motor keluar itu dari SMA. Iya, karena mungkin karena dulu pernah suatu tragedi di mana kakakku yang meninggal karena apa namanya
main di suatu tempat berenang gitulah ya. Jadi orang tua karena trauma mungkin, jadi Iya ya, paham. susah Ya, ya. buat anaknya yang ini gitu. Jadi makanya aku dari kecil di rumah mulu, gak pernah main keluar, gak pernah punya ikut tongkrongan kayak gitu. Makanya dari teman pun ikut gitu, maksudnya kayak nggak ada teman tongkrongan yang kayak gitu. Kemudian ketika masuk organisasi di mana selalu dituntut untuk aktif, bahkan kemarin kan kita waktu masih corona ya, di mana anak sekolah yang lain itu di rumah belajarnya, kita dituntut untuk ke sekolah untuk mengadakan kegiatan ini itu. Orang tua agak susah untuk mendapatkan perizinan yang Awal baik. berarti ya. Perizinan. Dari itu sih mungkin dari orang tua awalnya, cuma makin kesini karena orang tua juga melihat dampak positifnya dari organisasi Ya, seperti ya. apa. Ada perubahan ya. Iya, kayak gitu. Jadi orang tua juga ya udah, so kamu mah gimana kamu aja, yang penting kamu tidak ikut terlibat dalam pergaulan yang tidak baik. Yang penting kamu ada dampak positif lah dari kamu berkegiatan kayak gitu, so gimana aja kamu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang ya gini gitu, sampai titik ini ada perkembangannya gitu. Benar. Ini juga buat referensi buat adik-adik di luar sana ya, yang sekarang menduduki kursi keorganisasi ya, yang mungkin berkendala dengan orang tua, baik itu perizinan atau banyak hal lainnya. Kita bisa berkaca dari orang-orang di sini gitu ya, bahwa ternyata awalnya mereka pun tidak diizinkan, susah. Tapi kalau niat kita baik, dari awal niat kita baik, niat kita jujur, tidak ada maksud lain, ternyata perubahannya seperti ini gitu. Jadi orang tua tuh bukan lebih ke melepaskan, tapi mempercayai kita, memberikan kepercayaan kepada kita. Dan sekalinya kita diberi kepercayaan oleh orang tua, maka harus dijaga, benar kan? Jangan disia-siakan gitu, kepercayaan itu. Kalau dari saya sendiri sih, ujian hidup itu menurut saya ya balik lagi ke diri kita gitu kan. Ketika kita ingin sesuatu, maka disitulah kita diuji. Menurut saya kayak gitu. Bagi saya ya, ketika saya ingin suatu hal, ya saya diuji. Saya ingin di keluarga saya bahagia, maka yang diuji ya keluarga. Sama lah kayak kalian. Kalau enggak, ya apa? Ya, Ngantuk. Bilang. Ini satu emang ini maaf ya, tadi. Ya, tadi emang Orang dia. camping nih kayak gini nih. sampai lupa dia. Aduh. Untuk ujian saya memang juga ini tuh awal pertama kalinya saya itu keluar malam. Jadi waktu dari SD sampai SMP itu saya belum pernah berani keluar malam, meskipun itu ranahnya sekolah. Paling keluar cuma ngaji, habis sisa Pulang, iya benar-benar. cuma gitu. Ketika pas izin ada satu acara itu yang mengharuskan sebagai lembaga saya MTK harus nginep, itu gak diizinin sampai saya pokoknya waktu kelas 10 itu gak pernah nginep. Ingat kan? Iya. Ketika kalian nginep saya gak nginep. Tapi pas begitu saya dikasih kepercayaan dan saya ngelobi dengan sebenar-benarnya, saya tanggung jawab di sekolah, ini tanggung jawab saya. Dan alhamdulillah orang tua saya itu sedikit ini langsung, oh ternyata tanggung jawabnya ini. Dan alhamdulillah percaya gitu. lebih percaya lagi ke Kepercayaan, saya. ya. Iya. Jadi sekali orang tua memberikan kepercayaan, jangan sia-siakan. Mungkin kalau dari saya buat kesulitan perizinan, alhamdulillahnya dari awal. Karena mungkin ayah saya ya adalah anak organisasi gitu, sama kayak gini. Ngerti lah ya. Jadi ketika saya bilang organisasi itu dan memang benar berorganisasi gitu kan, orang tua percaya, alhamdulillahnya. Cuman mungkin sama dari meliputi semua kan, dari sama gitu, ekonomi dan lain sebagainya, yang bikin kita berpikir gitu kan, merenung gitu kan, kayak gitu sih. Ya luar biasa banget ya tercurahkan malam ini. Mungkin kedepannya semua kita bisa mewujudkan impian kita semua gitu ya, berprogres dari sekarang, perbaiki diri pribadi untuk value yang lebih tinggi lagi. Nah, Ya. Untuk kita yang menjadi generasi penerus, dan mungkin calon anak-anak kita nanti melihat video ini gitu kan,
Siapa tahu kan. Belum Siapa tahu pasti. terinspirasi dan kita berbicara dengan kalian semua yang ada di luar sana, teman-teman, bahwa yang sebenarnya kehidupan itu adalah survive. Bagaimana cara kalian untuk bertahan? Itu aja sih. Ya kan? Iya. Dalam ujian, dalam kebahagiaan. Semuanya kita bertahan kan? Penerapan antara bersyukur dan bersabar. Itu aja. Di atas kita bersyukur, di bawah kita sabar. Berjuang. Luar biasa. Dan intinya harus meyakini apa yang kita inginkan. Keren-keren kalian semua, semoga sehat-sehat terus ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Komen di bawah kalau memang seandainya podcast Pandawa ini masih kurang durasinya, kita akan lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya dengan banyak permainan tentunya. Nanti kita akan banyak main games di channel ini bersama Pandawa. Dan untuk pertemuan hari ini kita hanya sekedar memperkenalkan atau berorientasi bagaimana Pandawa yang ada di SMA Negeri 1 Surade ini terbentuk. Seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan viewers. Sehat-sehat semua ya. Semoga dilancarkan rezekinya. Jangan lupa subscribe Like, comment, and subscribe. ya channel Bangku Sekolah. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.